Tidak pernah ya? Oke. Jadi descriptive text itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan tentang suatu hal. Nah, tujuannya untuk mendeskripsikan sebuah objek. Objek yang dimaksudkan itu biasanya tentang benda, orang, rumah, atau suatu hal yang bisa kita deskripsikan. Nah, sampai sini bisa paham? Bisa, Miss. Baik. Selanjutnya, future descriptive text. Nah, future descriptive text menggunakan 4 future. Yang pertama, now. Menggunakan kata benda, biasanya menggunakan kata yang spesifik. Ada yang tahu nggak kata spesifik itu kayak gimana? Nggak tahu? Nah, contoh kata spesifik kalau dalam descriptive text biasanya terdapat pada judul. Nah, biasanya kalau kita mau deskripsikan tentang teman, berarti my best friend. Atau hewan, contohnya kita mau mendeskripsikan kucing, my cat. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. Selanjutnya simple present tense. Menggunakan kata kerja bentuk pertama. Biasanya kalau kita mau deskripsikan orang, pasti kita menggunakan kata kerja pertama. Kenapa? Karena dalam mendeskripsikan sesuatu kita menggunakan kalimat yang secara fakta, secara nyata, tidak secara tanpa kita melihat benda itu apa, kita deskripsikan. Paham? Oke. Selanjutnya using many adjective. Dalam descriptive text kita selalu menemui yang namanya adjektif. Bisa kita mendeskripsikan contohnya sifat atau karakteristik orang. Biasanya dalam descriptive text terdapat yang namanya size dan colorful. Nah, biasanya size ini menjelaskan tentang bentuk orang tersebut. Biasa menyebutkan contohnya, Rince is tall. Rince is has body thin. Contohnya ya, bisa kita menggunakan thin, tall, dan short. Nah, size ini biasa menjelaskan tentang tinggi orang, gemuk, kurus, atau pendek. Nah, sedangkan colorful menjelaskan tentang warna. Biasanya kalau mendeskripsikan terdapat 2, kalau nggak salah 2. Biasanya mendeskripsikan kulit dan warna rambut. Dan biasanya colorful terdapat red, brown, white, dan black. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang terakhir menggunakan kata penghubung.
Tujuannya kita menggunakan kata penghubung untuk memisah kalimat yang kita buat. Nah, contohnya is, have, dan appear. Nah, kata have atau has itu kita menjelaskan tentang hal yang punya orang yang kita deskripsikan. Contohnya she has bought it how. Nah, sedangkan is itu biasa kita gunakan bisa memperkenalkan orang tersebut. Contohnya she is a student atau she is Herlina. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Yang ketiga, generic structure of descriptive text. Generic structure of descriptive text have two generic. Yang pertama, identification dan description. Description biasanya terdapat di paragraf pertama. Tujuannya untuk memperkenalkan objek yang kita deskripsikan kepada pendengar atau kepada pembaca. Nah, sedangkan description itu sudah termasuk pada pembahasan karakteristik orang tersebut yang kita mau deskripsikan, baik itu hewan, benda, ataupun objek. Nah, biasanya descriptive text ini terdapat di paragraf kedua sampai pada paragraf terakhir. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Student, perlu kalian ingat bahwa kita mau deskripsikan suatu hal, yang kita deskripsikan itu sesuai yang kita lihat, bukan kita deskripsikan bentuk atau ciri-ciri umumnya. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, di situ ada kucing ya. Contoh soalnya kucing. Di situ bagian paragraf pertama, I had a pet cat, its name is Kate. Nah, itu terdapat pada bagian identification-nya. Karena di situ dia menjelaskan, dia menyebutkan nama kucing tersebut. Sedangkan it's white and green in color sampai pada much and take care of it, itu bagian dari description-nya. Karena di situ sudah menjelaskan karakteristik dari kucing tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang bertanya? Ada. Sudah paham berarti ya? Saya yang tanya. Kalau sudah paham berarti saya yang tanya. Oke. What color the cat is? Gray. Ada lagi? Yes, that's good. Okay. What if the cat is? What if the cat is? Fish and drink milk. Okay. The cat is eat fish.
paragraf terakhir. It sleeps, it is well, but near the bed. Yes, that's good heading. Oke, saya yakin bahwa kalian sudah bisa ya, sudah bisa mendeskripsikan hewan. Nah, di sini saya mau kalian buat kelompok. Setelah itu, Miss mau memperlihatkan kalian video. Setelah itu, kalian deskripsikan orang yang nyanyi. Oke? Saya kasih waktu 15 menit ya mendeskripsikan. Dari sekarang. Oke, Miss. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Miss. Oke. Oke, sekarang kerjakan ya. Waktunya sisa 10 menit. Siap, Miss. Setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya. Satu-satu ya, Miss. Per kelompok. Tadi kan saya sudah bagi dalam bentuk kelompok. Oke. Sudah? Sudah, Miss. Cepat sekali ya. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Oke, silakan Mbak Apriana.
artist or singer. She is my idol. Agnes Mo is a very beautiful girl. Her body is very tall and slender, and she has long brown hair. Her skin white, and she has an oval face and brown eyes, and she has a very good voice. She is wearing a brown dress. Oke, good job. Oke, saya minta ya hasil kerja kalian. Hasil kerja kalian semua bagus ya dan benar. Tadi kita menonton sebuah video tentang Agnes Mo yang menyanyi. Ya, Agnes Mo adalah seorang artis. Dan Agnes Mo tadi menyanyi menggunakan pakaian berwarna coklat, ya, brown dress. Oke. Nah, kita lihat yang hasil kerja dari Apiana. Nah, kata noun tadi itu menggunakan kata benda yang spesifik. Contoh tadi itu, nah, contohnya kita mendiskusikan tentang apa. Nah, tadi kita menonton tentang artis. Nah, your idol. Jadi di sini nounnya my idol. Nah, simple present tense itu kita mendeskripsikan secara fakta. Nah, tentunya tadi kalian sudah menonton videonya. Dan simple present tense juga ini menjelaskan tentang hal yang mengisyaratkan kepemilikan. Contoh dari kalian ya. Apiana is beautiful. Oke. Jadi di sini Agnes Mo is very beautiful. Agnes Mo memiliki bentuk wajah yang sangat cantik. Nah, selanjutnya using many adjective. Size. Nah, di sini Agnes Mo memiliki badan yang tinggi. She has body tall. Nah, itu salah satu dari size. Sedangkan colorful, di sini Agnes Mo mengenakan baju berwarna dress berwarna coklat dan memiliki kulit berwarna putih. Di sini terdapat brown dan white. Nah, bisa dimengerti? Bisa Oke. Jadi perlu kalian ingat bahwa descriptive text itu menggambarkan tentang suatu hal atau suatu objek yang ingin kita deskripsikan. Contohnya hewan, benda, atau orang. Dan bisa apa aja, asalkan itu bisa secara nyata. Ya, bisa dimengerti? Bisa Dan di sini terdapat ciri-ciri descriptive text. Ada 5 ciri-ciri ya, jangan lupa. Yang pertama nouns, kedua simple present tense, kedua adjective, dan yang ketiga kata penghubung. Dan simple present tense dan descriptive text memiliki 2 generik. Yang pertama identification, yang kedua description. Nah, kalian perlu harus ingat-ingat, bagian identification biasanya memperkenalkan objek yang ingin kita deskripsikan. Sedangkan deskripsinya biasanya sudah menjelaskan bagian karakteristik objek yang ingin kita deskripsikan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita, Miss mau memberikan kalian tugas. Karena tadi kita sudah mendeskripsikan tentang hewan dan orang. Jadi Miss minta kalian buat teks deskriptif tentang benda. Baik itu benda yang ada dalam rumah maupun yang ada di luar rumah. Oke, bisa dimengerti dengan tugasnya?
Okay. Thank you for participation for today. See you next time. Bye bye. See you.